Wahabi menolak Asy'ari sebagai aswaja. Saya tidak fitnah. Mereka menolak kita sebagai aswaja. Kita disebut bukan aswaja, bukan ahlus sunnah. Mari kita lihat tokoh-tokoh top Wahabilah yang ada di zaman sekarang ini, yang baru saja meninggal dunia saudara beberapa tahun lalu. Mari kita lihat. Satu, Nasiruddin Albani. Nah, ini banyak mengeluarkan kitab-kitab hadis. Di dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah juz 6 halaman 676 dia menyatakan a'da'us sunnah minal mutamadhibah wal asy'ariyah was sufiyah wa ghairuhum wa ghairihim. Jadi a'da'us sunnah, musuhnya ahlus sunnah adalah mereka-mereka yang bermadhab dan al-asy'ariyah dan kalangan Asy'ari, wasufiyah dan kalangan sufi. Ini semua musuh ahlus sunnah. Saya tidak fitnah, baca kitabnya saudara. Jadi artinya memang mereka menganggap Asy'ari ini bukan ahlus sunnah, bahkan dianggap musuh. Jadi mereka menganggap Wahabi itulah ahlus sunnah, di luar Wahabi musuh ahlus sunnah. Yang kedua, Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz. Saya Abdul Aziz ibn Baz, ini dulu mufti daripada kerajaan Arab Saudi. Dulu waktu saya sekolah di Saudi, beliau ini masih menjabat sebagai mufti. Saudara, di dalam kitab kumpulan fatwa ulama-ulama Saudi, diberi judul Al-Fatawa Al-Muhimmah. Itu di halaman 41, Ibn Baz mengatakan sebagai berikut. As-sawabu alladhi aqarrahu ahlul ilmi min ahli sunnati wal jamaah annahu la ta'wila fi ayatis sifat wala ahadithiha. Jadi beliau mengatakan yang betul itu yang diputuskan oleh para ahli ilmi, oleh para ulama dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya la ta'wila fi ayatis sifat wala ahadithiha. Tidak ada takwil tentang ayat-ayat sifat maupun hadis-hadis sifat. Jadi kalau sudah disebut tangan Allah ya tangan Allah, nggak usah ditakwilkan lagi sebagai kekuatan Allah. Jadi kalau sudah mata Allah ya mata Allah, nggak usah lagi ditakwilkan sebagai pengetahuan Allah, pandangan Allah. Kemudian wa innamal muawwiluna, sesungguhnya yang mentakwilkan ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat, hum, mereka adalah al-Jahmiyah, pengikut Jahmiyah, wal Mu'tazilah dan pengikut Mu'tazilah, wal Asy'ariyah fi ba'dis sifat, dan kaum Asy'ari di dalam sebagian sifat. Artinya sebagian sifat kita sama Wahabi sepakat, seperti sifat hayatun, ilmun, begitu saudara, kudrah, iradah. Nah kita sama Wahabi sepakat. Nah, tapi kalau Allah punya mata, Allah punya betis, nah kita nggak sepakat. Jadi mereka anggap tuh yang menyatakan Allah punya mata, punya betis, punya kaki, itu pendapat ahlus sunnah. Nah, yang mentakwilkan itu Asy'ari. Nah, jadi Asy'ari bukan ahlus sunnah dalam persoalan tersebut. Kemudian beliau mengatakan amma ahlus sunnati wal jamaah al-ma'rufun. Sedangkan ahlus sunnah wal jamaah yang dikenal bi aqidatihim naqiyah, dengan akidah mereka yang suci, bersih dari segala noda. Fa innahum la yu'awwilun, mereka tidak pernah mentakwilkan ayat sifat. Jadi di sini Ibn Baz pun menganggap Asy'ari itu bukan ahlus sunnah, saudara. Atau kalau boleh disebut ahlus sunnah ya ahlus sunnah sebagian. Ini istilah ahlus sunnah sebagian bukan dari saya. Mari kita lihat yang ketiga. Mereka yang menyebut kita ini ahlus sunnah sebagian. Mari kita lihat saudara. Saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini juga sangat terkenal dengan fatwa-fatwanya. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Muhimmah halaman 171. Beliau mengatakan al-Asy'ariyah, orang-orang Asy'ari min ahli sunnati wal jamaah, mereka termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Fima, dalam perkara wafaku fihi ahlus sunnati wal jamaah, dalam perkara yang mereka sepakat dengan ahlus sunnah. Mereka disebut ahlus sunnah, Asy'ari disebut ahlus sunnah dalam perkara yang mereka sepakat dengan ahlus sunnah. Wahum, dan mereka mukhalifuna li ahli sunnati wal jamaah, mereka bertentangan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah fi babis sifat, di dalam urusan sifat Allah. Li'annahum, karena Asy'ari itu la yuthbituna min sifatillah, tidak menetapkan sifat Allah kecuali 7 sifat. 7 sifat itu yang tadi.
Saudara, kita kalau baca sifat 20 ada 7 sifat yang sangat penting diantaranya yaitu sifat kudrot, irodat, ilmun, hayah, kemudian kalam, sama, basor, itu 7. Jadi mereka bilang Asy'ari cuman kenal Allah 7 sifat doang. Lebih dari 7 enggak. Jadi kita dianggap bukan ahlus sunnah. Kita cuman ahlus sunnah sebagian. Yang kita cocok nah ahlus sunnah, kita ahlus sunnah. Yang kita enggak cocok, kita bukan ahlus sunnah. Kira-kira jelas tidak? Saya tanya, ini yang bicara semua siapa? Apa dari Asy'ari? Bukan. Wahabi yang nolak Asy'ari sebagai aswaja. Mereka yang keluarkan Asy'ari dari aswaja, saudara. Padahal Wahabi ini baru lahir abad ke-12. Aswaja udah ada dari awal, saudara, dari zaman salaf. Kok bisa yang lahir belakangan mengeluarkan Asy'ari sebagai as-sawadul a'zam, mayoritas muslimin terbesar di dunia? Tidak ada satu dunia Islam pun yang gak ada Asy'arinya, saudara. Kok bisa-bisanya mereka keluarkan dari aswaja? Nah, ini gara-gara sikap ulama Wahabi seperti ini, sengaja atau tidak sengaja, ini menularkan kepada Wahabi yang ada di Indonesia. Mari kita lihat. Saudara, Wahabi Indonesia menghujat Asy'ari. Satu, saudara, saya tuliskan namanya Yazid Jawas. Dalam buku berjudul Mulia dengan Manhaj Salaf, bab 13 halaman 519 sampai 521, dia menyatakan Asy'ari adalah firqah sesat dan menyesatkan. Saya tidak fitnah, ada bukunya dijual. Dibaca orang, saudara. Baik, yang kedua kita masukkan lagi, saudara. Abdul Hakim Abdad. Saudara, dalam buku Risalah Bid'ah bab 19 halaman 295 mengatakan Asy'ari adalah firqah bid'ah. Berani betul dia membid'ahkan kaum Asy'ari, saudara. Asy'ari ini mayoritas terbesar di dunia, saudara. Baik, yang ketiga kita lihat, saudara, yaitu Hartono Ahmad Jaiz. Dalam buku Bila Kiai Dipertuhankan halaman 165 sampai 166. Dia mengatakan Asy'ari bukan ahlus sunnah yang dibawa imam yang 4. Dia tulis ada dalam bukunya. Saya tanya, ini hujatan bukan buat Asy'ari? Hujatan. Kita dianggap bukan ahlus sunnah. Bahkan dianggap sesat, ahli bid'ah. Kemudian yang keempat, Mahrus Ali, ngaku mantan pengurus NU, saudara. Dia mengarang lebih dari 10 buku. Isi bukunya, saudara, menghantam habis amaliyah kaum Asy'ariyah dari kalangan NU. Jadi mereka sebut tuh yang namanya tabarukan, tawasulan, ziarah kubur, gosidahan, baca nasid-nasid islami, saudara. Itu semuanya penyakit TBC. T-nya takhayul, saudara, B-nya bid'ah, C-nya khurafat. Dia kasih istilah. Jadi Asy'ari ini di Indonesia, ini sudah mengidap penyakit TBC. Penyakit TBC itu penyakit takhayul, penyakit bid'ah, dan penyakit khurafat. Ada dalam bukunya. Saya beli bukunya, saudara. Ada 11 buku yang saya beli, karangan dia. Saya baca semua. Cuman jangan saya baca nanti saya dituduh Wahabi, ya. Baca aja kan boleh untuk mempelajari. Baik, kita punya. Ini bukunya semua, ini yang kita tuliskan di sini kita punya. Saya nggak berani tuliskan di sini kalau saya nggak punya, saudara. Nanti begitu dituntut, mana bukunya? Saya nggak punya. Ini bukunya semua ada di perpustakaan kita di MS, saudara, Megamendung. Sebagian ada di sini. Baik, yang kelima, Firanda Andirja. Yang keenam, Khalid. Yang ketujuh, Bawazir. Yang kedelapan, Riyad Bajri. Ini semua bisa kita dapatkan dalam YouTube. Anda nggak perlu repot-repot beli. Buka YouTube ketemu. Tulis saja namanya ketemu, saudara. Nah, sekarang apa yang dilakukan Firanda Andirja? Menghantam habis tokoh Asy'ari yang sangat dihormati di Indonesia. Yaitu ulama besar dari Mekah. Seorang Sayyid, seorang Syarif, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dia hantam habis, saudara. Dia tentang semua. Bahkan soal cium tangan dia musyrikan, saudara. Silakan dengarkan ceramahnya di YouTube, sudah. Nah, baik. Nah, ini yang baru-baru ini ramai menggugat Sayyiduna dan Minal Aidin.
Urusan minal aidin yang banyak diamalkan kaum Asy'ari di Indonesia digugat-gugat. Minal aidin bid'ah lah, enggak nyunnah lah. Saudara. Nah, kemudian disindir-sindir, apa tuh minal aidin? Selamat kembali. Kembali dari apa? Mesti disebutin dong, kembali dari Jakarta, kembali dari Surabaya. Masya Allah. Tuh ada sindiran macam itu, saudara. Nah, jadi sekali lagi hal yang nggak penting, saudara. Mereka korek, akhirnya timbul perdebatan di mana-mana dan bisa mengantarkan kepada perpecahan. Ini yang belum lama ini rame, saudara. Mengatakan kaum Asy'ari itu kalau ba'da sholat tuh baca-baca selawat, saudara, itu lagi nyanyi itu. Itu lagu ba'da maghrib namanya. Masya Allah. Kenapa usil? Kalau mereka nggak mau zikir bersama, ya nggak usah zikir bersama. Nggak usah usil dengan amaliyah saudaranya. Orang NU yang baca sholawatan, saudara, orang-orang Asy'ari yang baca-baca qasidah, nggak usah usil. Nah kemudian Riyad Bajri, saudara. Oh, ini paling ekstrim lagi nih. Nah, dia katakan demo siapapun sesat dan halal darahnya. Bahkan dalam rekaman lainnya dia katakan apa? Kita ini dituduh Wahabi. Hajar itu yang menuduh kita. Jangan datang itu. Ngapain kita datang itu kiai-kiai mereka? Kita hajar habis mereka. Ini termasuk wala dan barra. Jadi artinya kalau ada orang mendatangi Kiai Asy'ari, berarti dia nggak punya barra, nggak punya wala kepada tauhid. Silakan dengarkan, saudara. Jadi saya tidak memfitnah, saya tidak menuduh, saudara. Ini fakta semua ada.